Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Jamaah salat subuh dan jamaah kuliah ahad pagi Masjid As-Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata yang patut kita sampaikan pada pagi kali ini kecuali kita bertahmid memuji Allah atas segala rahmat, segala nikmat yang Allah berikan sampai detik ini. Dan nikmat yang wajib kita syukuri adalah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bermajlis dan menghadirinya. Karena banyak sekali majlis-majlis yang diselenggarakan di Purwokerto, banyak, tapi belum tentu kita hadir. Banyaknya majlis itu perlu disyukuri, dan tanda bersyukur itu adalah kita memanfaatkannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami, insyaallah kita akan sedikit mengupas kisah di dalam Al-Quran, yang tentunya kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu bukan sembarang kisah, tapi kisah yang punya nilai yang kita diharapkan mengambil pelajaran. Kalau dalam metode pendidikan Bapak dan Ibu, itu ada kurang lebih 13 metode pendidikan, termasuk yang memberikan dampak positif dan orang biasanya tertarik itu adalah kalau mendengarkan kisah. Anak-anak kita itu sukanya apa kalau kita mengajak mereka bicara? Apa? Kadang kalau anak saya mau tidur dengan cerita dulu lah, kita cerita gitu. Senang itu anak-anak itu. Maka orang tua, pemuda, atau anak-anak pun suka dengan kisah. Maka jangan sampai kemudian kita tidak punya referensi untuk berkisah. Nah, karena kalau tidak punya referensi, asal memberikan kisah juga khawatir hanya menyebarkan hoax saja. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan ini bukan nabi, adalah kisah tentang Luqman. Karena dalam tafsir itu ada pandangan-pandangan satu, apakah Luqman Hakim. Luqmanul Hakim itu adalah seorang nabi atau bukan nabi. Itu ada diskusinya, Pak. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan nabi. Kemudian juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin sedikit ya, karena kita punya anak, kita juga punya keturunan, kita juga punya cucu. Coba kita lihat bagaimana nasihat Luqman kepada keturunannya. Minimal ada 7 nasihat Bapak dan Ibu. Tapi nanti kita tidak akan memaksakan untuk membahas 7-7-nya. Ya, kita secukupnya lah kira-kira. Kalau cukup 1 ayat, 1 ayat. Kalau 2 ayat tidak masalah, ya kan? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengambil dari satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani,
Dia meninggal tahun 1250 Hijriah. 1250 Hijriah. Berarti kurang lebih bedanya dengan kita berapa tahun? 200 tahun lah, ya. 200 tahun ini baru meninggal. 200 tahun itu kemarin atau dulu, Pak? Dulu ya. Tapi ilmunya Masya Allah, barokah. Kitab-kitabnya yang beliau karang banyak dan dibahas juga di universitas-universitas Islam. Maksud antaranya dulu kami belajar di Libya Jakarta mengupas kitabnya beliau dan Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Keunggulan tafsirnya beliau adalah menggabungkan diroyah wa riwayah. Jadi tafsir itu berbicara tentang riwayat-riwayat yang dalam kajian keislaman, riwayat itu biasanya ada pada kajian hadis, ya kan? Rawahu. Tetapi Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Qadir ini menggabungkan antara pemahamannya dia dengan riwayat-riwayat yang ada. Karena berbicara tentang Al-Quran itu tanpa riwayat jelas akan sesat. Fathul Qadir, Ustaz, namanya kitabnya. Ya, Fathul Qadir. Kitab Fathul Qadir adalah jami' baina fannai al-riwayah wa riwayah min ilmi tafsir. Jadi menggabungkan antara riwayat dan riwayah. Jadi tentunya orang yang belajar tafsir itu ya insya Allah akan banyak dia dapatkan penjelasan-penjelasan. Tafsir berbeda dengan terjemah, ya Pak. Berbeda. Kalau terjemah itu namanya ahli bahasa. Ahli bahasa. Tapi kalau tafsir itu penjelasan. Penjelasan yang di situ nanti akan dikupas tentang sebab nuzulnya, makna ayat, yang rojih dengan yang tidak rojih, yang kuat dengan yang tidak kuat dari riwayat-riwayat yang ada. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan bahas terlebih dahulu. Wa ikhtalafu aidan huwa nabi atau rajulun salih. Saya bacakan ayat dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa laqad ataina, dan sungguh telah kami datangkan Allah, ya, kami datangkan Luqman kepada siapa? Luqman al-hikmah, atau dan sungguh telah kami berikan. Di sini Bapak Ibu, laqad, lanya sendiri itu penguat, qadnya juga penguat. Jadi Allah menggunakan dua kata penguat agar kita tidak ragu, ya, agar kita tidak ragu. Karena fungsinya sendiri beda-beda. Ada yang ternyata tidak pakai penguat, ada yang pakai penguat. Dan di sini Allah menyebutkan tiga, walaqad, dan sungguh-sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah, hikmah. Nah, makanya di sini sudah mulai kalau orang teliti itu Luqman itu siapa, ya? Kalau Nabi kita Muhammad SAW itu kan udah kita tahu hadis-hadis bersumber dari beliau, karena kita hidup di zaman atau kita hidup setelah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Luqman ini kan periode sebelum Nabi kita. Maka para ulama juga, Masya Allah, mereka berusaha meneliti, Pak, siapa itu
Luqman. Wah, satu kelompok mengatakan Nabi, yang lain bukan Nabi, tapi mereka punya argumentasi. Dan Imam Ash-Shawkani itu merojikannya bukan Nabi, merojikan, jadi menguatkan pendapat yang bukan Nabi, tapi dia orang soleh. Ya, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu. Orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kan, ya, berarti orang hebat ya Pak? Biasa. Jadi kan pernah ada masuk ke berita Banyumas? Belum. Pernah masuk TV Pak? Belum. Dalam mimpi. Pernah masuk dalam mimpi? Artinya kita harus penasaran juga kalau memang kita itu benar-benar harus ilmu sebenarnya siapa sih Luqman. Nah, sebenarnya siapa sih Luqman dan apa yang dia sampaikan kepada anaknya. Nah, saya juga ada beberapa ketika membaca tafsir ini, ada beberapa yang saya temukan ini harus saya konekkan dengan informasi yang lain, tapi tidak saya sampaikan di sini, nanti malah jenengan bingung. Itu nanti wilayah yang kami untuk meneliti lagi, karena ada beberapa nama yang sepertinya samar. Contohnya ada yang mengatakan Luqman itu adalah bapaknya Ibrahim, Azar. Nah ini kan perlu teliti juga, karena para ulama tafsir ketika menyebutkan nama Luqman, Luqman bin siapa? Satu, Luqman bin ini, Luqman bin ini, Luqman bin ini. Jadi para ulama tafsir pun ternyata pandangannya berbeda-beda, ya. Tapi mereka ketika menyampaikan kepada kita agar kita itu, mohon maaf, tidak kemudian menjadi orang yang anti dengan pendapat orang lain. Artinya perbedaan itu juga ada dalam konteks tafsir, juga ada dalam konteks fikih, tetapi itu saling mengayakan pengetahuan kita. Ya. Dan para sahabat juga ada beberapa perbedaan dengan yang lain, tapi mereka tetap apa namanya akidahnya sama dan seterusnya. Kemudian itu dirahmati Allah Subhanahu. Padahal aktsar ahli ilmi ila annahu laysa binabi. Luqman Hakim itu bukan nabi, dan ini adalah pendapat siapa? Kebanyakan ahlu ilmi, ahli berarti para ulama, ya, para ulama. Saya kasih sampel Pak. Wahakala wahidi an Ikrimah was-Sudam was-Sya'bi annahu kana nabiyyan. Di antara para ulama yang mengatakan itu nabi adalah di antaranya Ikrimah, was-Sudam dan Sya'bi. Kemudian kepada dirahmati Allah, siapa itu Luqman? Luqman adalah wahwa Luqman ibnu Abura bin Nahur. Ini saya nggak bisa hafal, tapi kalau orang Arab itu bisa menyebutkan bapak, kakek, terus ke atasnya itu sampai 10 generasi itu bisa Pak. Itu kelebihannya orang Arab biasanya. Kalau anak kita ditanya di atasnya 1000 sudah nggak tahu, ya sudah nggak tahu. Wa Luqman bin Abura bin Nahur bin Tarikh wa huwa Azar Abu Ibrahim. Ini yang saya masih penasaran ini. Di sini disebutkan dan dia adalah Azar. Luqman adalah Azar Abu Ibrahim. Nah ini yang kami perlu teliti, apakah itu tarikhnya ataupun jadi simbahnya ya. Jadi Luqman bin Ba'ur bin Nahur bin Tarikh, dan Tarikh ini adalah Azar Abu Ibrahim. Jadi masih ada korelasi dengan Ibrahim. Tapi kita tidak akan bahas namanya Pak ya, karena nanti lama, dan kita akan bahas apa sih nasihat dari yang beliau sampaikan. Pendapat yang lain menyebutkan Luqman bin Anba bin Marwan
yang lain juga menyebutkan Ibnu Ukhti Ya'qub, bahwasanya ini ada kaitannya dengan Ya'qub, berarti bapaknya Yusuf. Dan Luqman ini adalah anak dari saudari perempuannya Ya'qub. Itu beberapa pandangan para ulama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dinasihatkan Luqman kepada kita? Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Ini belum nasihatnya kepada anaknya, ya. Tapi nasihat kepada kita adalah untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya, Pak, Allah butuh nggak kita mengucapkan terima kasih ataupun butuh nggak? Kalau kita bantu orang lain, kemudian sudah dibantu, sudah dikasih macam-macam lah ya, sembako dikasih, uang dikasih, nggak mengucapkan suwun, terima kasih, jazakallahu khairan, kira-kira gimana Pak? Kita ngasih nih, kira-kira gimana hati kita? Ngesut orang sedingin nih, nggak usah dikasih lagi, kenapa? Dia nggak mau mengucapkan terima kasih, nggak merasa dibantu, tidak bersyukur, ya, tidak tahu diri. Pak, saya kira seperti itu lah. Ngasut orang sedingin, bisa nggak usah dikasih. Itu kalau kita ya. Allah pun tidak, kita mau bersyukur atau tidak bersyukur itu bukan urusannya Allah. Maka di sini di akhir ayat ini ulama mengatakan wa man kafara, barang siapa yang mengingkari nikmat tadi, Allah pun udah kasih nikmat itu banyak. Wa man kafara, barang siapa yang mengkufuri, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu kaya, tidak butuh syukur kita dan senantiasa terpuji. Nah, jadi meskipun seperti itu, kalau Allah kan tidak butuh kita ya, tapi kita yang butuh Allah. Ketika kita bersyukur, apa yang Allah berikan kepada kita, Pak? Ketika kita bersyukur kepada Allah, apa yang Allah berikan kepada kita? La in syakartum, apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, ayah manusia tak tambahin, saya tambahin nikmat kepada kamu. Jadi ketika kita bersyukur, itu kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Itu harus kita pahami. Kita salah untuk siapa? Kita salah untuk siapa? Untuk diri kita, ya. Nanti kita juga akan dihisab, dan yang dihisab di antaranya adalah sholat kita. Ketika sholatnya bagus, semua amalan juga akan dianggap bagus. Ketika jelek, juga akan dianggap jelek, dan kita pun akan mendapatkan faidah dari sholat yang kita laksanakan baik di dunia ataupun di akhirat. Allah itu tidak butuh kita, Pak. Kalau seluruh penduduk dunia ini kafir semuanya, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Kalau semua penduduk dunia mukmin semuanya, juga tidak akan menambahkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan, wa man kafara, siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha kaya. Kita sudah minta apa, sekaya apapun orang itu di dunia, ya, kalau dibandingkan dengan apa yang terdapat dalam surga, ya. Jadi kalau ada orang masuk surga, ada orang yang sangat sejahtera banget di dunia dan dia kafir misalkan, Pak, seluruh kenikmatan dia sudah merasakan,
baru ditempelkan di akhirat, ditanya kamu dapat apa di dunia. Lupa semuanya Pak azab itu. Jadi azab yang dia terima di akhirat itu melupakan apa? Nikmat-nikmat yang dia telah terima di dunia. Begitu juga ketika didatangkan orang yang paling sengsara di dunia. Jadi pernah tidak sengsara selama-lamanya? Enggak ya. Artinya kan kita kan hidupnya kan senangnya dengan sengsaranya banyak yang mana? Banyak senangnya kan? Tapi ada, masya Allah, orang sudah terlahir dalam posisi matanya sudah tidak bisa terlihat sejak dilahirkan. Ujian bagi keluarga itu sangat berat, Pak. Nah, bagi anak itu juga berat. Bahkan ada yang lahir tubuhnya satu, kepalanya dua, ya kan? Wah, jempali kan, satu pengen ke sini, satu pengen ke sana. Itu ujian bagi siapa? Bagi anaknya, bagi keluarga besarnya, bagi bapak ibunya kan? Itu ujian juga, Pak. Sedih nggak kira-kira? Ya, begitu yang harus diterima. Tapi kalau dia bersabar, insya Allah akan mendapatkan derajat juga si Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa laqad atayna Luqman al-hikmata. Ya, Allah telah kasih kepada Luqman hikmah. Anishkur lillah. Dan kenapa Ikrimah mengatakan itu Nabi? Karena berpendapatnya adalah ini seperti mendapatkan wahyu gitu. Tapi yang roji adalah Luqman bukan Nabi. Kemudian itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad atayna Luqman al-hikmah li an ashkura li, agar yashkura li, agar orang-orang itu berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqdir qur'anahu an ushkurli. Kemudian yang dirahmati Allah, apa itu syukur kepada Allah? Ya, wasyukrulillah, syukur kepada Allah. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala adalah at-thana'u alaihi, kita senantiasa memuji Allah. Nah, ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji, segala alhamdulillah. Alif lamnya di sini adalah alif lam istighraqiyah. Jadi yang berhak atas pujian itu sebenarnya Allah. Kalau anak kita lulus kedokteran, menjadi pimpinan perusahaan, terus kita dipuji, senang ya? Tapi kita harus juga mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Yakub, oleh Yusuf. Innama utituhu. Kalau ini adalah komentarnya, mohon maaf. Kalau ini adalah komentarnya Harun ketika lupa kepada Allah, dia mengatakan innama utituhu ala ilmi bi. Aku dapat dunia ini karena ilmu yang aku punya. Ya, kalau kita harus kembali kepada Allah, alhamdulillah. Oh, masya Allah ya, anaknya sampai itu sekarang sudah jadi dokter. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa dulu bapaknya? Siapa dulu ibunya? Tentu anaknya sukses. Itu takkan dulu. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita temukan ya, Pak ya. Kita kadang temukan, ya. Maka kita harus mengatakan alhamdulillah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang disampaikan oleh Yusuf, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Jadi kalau Yusuf itu aku dapatkan karena Allah mengajariku. Karena Allah mengajariku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya fi muqabalatin nikmah. Jadi kalau kita sudah mendapatkan nikmat, kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya alhamdulillah, tapi nggak mau sholat. Ya, di sini ada tambahannya wa ta'atuhu fi ma amara bihi. Orang dikatakan bersyukur kalau yang Allah perintahkan juga dilakukan. Ya, kalau dikasih sama Allah duit miliaran, perusahaannya maju semua, dia mengucapkan alhamdulillah, tapi tidak mengeluarkan zakat, itu innalillah. Karena dalam harta kita itu ada haknya orang lain. Kemarin pernah kita dengarkan yang cerita kebakarannya ada di Kroya. Itu ada berita, Masya Allah, semua ruko, lapak yang ada di pasar semuanya terbakar, semuanya kecuali Pak, rukonya si Fulan. Saya dapat WA dari teman saya, oh dia itu kalau setiap bulan pasti ngasih zakat dan bayar zakatnya itu gelazismu. Itu ada teman saya kasih informasi, jadi selalu menyisihkan penghasilan itu untuk sedekah, untuk infak, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Dan itu memang benar seperti yang dulu disampaikan kepada kami salah seorang dokter Zain Al-Qurun, dia dari Saudi langsung. Ketika mengajarkan kepada kami fikih tentang zakat, cerita tentang orang kaya di Saudi yang punya lebih dari beberapa perusahaan lah, banyak, hanya satu saja. Itu ternyata itu berjalan semuanya, tapi suatu saat ada satu yang kebakar, Pak. Perusahaannya itu kebakar. Setelah dicek pertama kali dari sisi keuangannya, dari sisi macam-macamnya ya, dianalisa, itu ternyata kebakar dianalisanya karena belum dizakati. Ternyata perusahaan ini belum saya keluarkan zakatnya. Maka harta kita yang berkumpul antara harta yang halal dan harta yang belum dizakati, ketika masih jadi satu, itu nanti akan merusak keberkahan. Sampai harta yang wajib kita keluarkan itu diberikan kepada yang berhak menerimanya. Status harta yang wajib dizakati dan tidak dikeluarkan, itu statusnya kalau menurut Dr. Erwin Tirmidzi dalam kitabnya Harta Haram Muamalah Kontemporer, itu statusnya harta haram. Kalau harta yang belum dizakati, ya sudah tahu itu wajib dizakati, sudah sampai nisab, sudah haul, ya kan, sengaja dikeluarkan zakatnya, itu statusnya harta haram. Meskipun kita makan, maka statusnya haram dan merusak keberkahan harta lain yang halal itu. Sampai di zakatnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, summa bayyana subhanahu anna syukra la yantafi bihi illa syakir. Bahwasanya di sini Allah menjelaskan bahwasanya ketika kita bersyukur, yang mengambil manfaat itu orangnya, bukan Allahnya. Justru yang mendapatkan nanti kenikmatan berikutnya adalah orang yang bersyukur, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yashkur fa innama, coba lihat, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Kalau dia bersyukur,
bersyukur untuk dirinya. Ya kan di sini dijelaskan nih. Jadi penguatnya itu banyak Pak. Di terakhir wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah mengatakan siapapun yang mengingkari kufur nikmat, maka sesungguhnya Allah tidak butuh dia bersyukur. Dia bersyukur untuk dirinya sendiri, gitu kan? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Kalau dia bersyukur, kalau dia taat, kalau dia maksiat, kembalinya akan kepada dirinya dan pribadinya itu. Kalau kita kembali kepada diri kita, kembali kepada diri kita juga. Kita meninggalkan sholat, akibatnya kita yang merasakan juga. Ya maka dalam sebuah dialog di neraka, masakakum fi sakar. Ya, kenapa kamu masuk neraka sakar? Lam nakun minal musallin, karena kami tidak termasuk orang yang sholat, meninggalkan sholat, dimasukkan ke dalam neraka sakar. Kemudian juga dalam hati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi li'anna naf'a dzalika raji'un ilaihi wa fa'idatu hasilatun lahu id bihi tastabqi ni'mah wa bisababi yastajlibul mazid laha min Allah. Jadi kalau kita bersyukur ada dua manfaat Pak. Ya, kalau kita bersyukur ada dua manfaat. Manfaat yang pertama apa? Yastabqi an-ni'mah. Kita berarti merawat nikmat itu Pak. Kalau kita bersyukur, nikmatnya itu akan terus kita dapatkan. Nah, Allah jaga nikmat itu. Misalkan Bapak ya, misalkan baru dikasih rumah ya, rumahnya sederhana, bersyukur. Insya Allah Ta'ala Allah kasih kenyamanan. Ada juga Pak, orang yang punya gedung rumah 1, 2, 3 ya kan? Tapi dia nggak menempati kan? Yang menempati siapa? Pembantunya Pak. Ada orang aneh banget Pak, orang kaya ya Pak, tapi ternyata dia tidak bisa tidur di atas spring bed, nggak bisa. Dia tidak bisa tidur di atas spring bed. Kalau saya Pak jangan tidur di atas spring bed. Kalau bahasa kita di sini apa? Nyenyak ya, lali lah, lali maksudnya nikmat banget. Nanti ada orang kaya, dia punya rumah spring bed yang empuk-empuk, tapi dia nggak bisa tidur di spring bed. Dia hanya dikasih sama Allah nikmat, tidurnya bisa nyenyak di atas tikar. Banyak tingginya Pak. Kerasa itu yang pakai anyaman itu loh. Ada Masya Allah, ada orang Masya Allah ya, orang kaya naik pesawat, ya kan? Punya duit banyak Pak, mau pakai yang kelas bisnis eksekutif yang di belakang pilot ya, ataupun yang di belakang, terus dia mampu lah. Tapi ternyata lihat temannya, Masya Allah makanya penikmat sekali di atas apa bandara itu. Tapi dia nggak bisa makan seperti orang itu makan Pak, padahal dia punya duit banyak. Kenapa? Karena dia diabetes. Nah, kalau makan kacang-kacangan dia naik asam uratnya, kalau makan daging dia kolesterol juga bisa. Kalau kita kan apa Pak? Alhamdulillah makan makanannya ya. Gitu Pak. Ada orang punya rumah banyak, tapi dia sendiri tidak merasakan kenikmatannya itu. Maka yang namanya nikmat itu Allah yang berikan. Ya. Nikmat itu tidak dijadi dengan banyaknya. Ada yang dikasih sama Allah banyak, tapi dia tidak bisa merasakannya. Bahkan terkadang ada yang Masya Allah akhirnya karena dia tidak punya iman, dia tidak mengenal Allah, berakhir dengan dia gantung diri karena dia tidak punya iman. Ya. Kemudian juga dalam hati adalah kenapa kita harus bersyukur? Wa fa'idatuhu hasilatun
yes tajlibul mazid. Jadi kalau kita bersyukur sama saja dengan kita minta sama Allah untuk ditambahkan. Kalau kita bersyukur seolah-olah kita minta sama Allah untuk ditambahkan, dan dengan bersyukur itu akan datang nikmat-nikmat berikutnya. Itu nasihatnya siapa? Luqman. Nasihatnya bagus Pak kepada kita. Ini belum ke anaknya itu. Kemudian ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Ai man ja'ala kufran ni'am maka syukriha. Barang siapa yang mengganti posisi syukur, yang harusnya dia bersyukur, tapi dia ganti nih posisi itu dengan dia kufur, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau taat, melanggar syariat, ya kan? Fa inna Allaha ghaniyyun 'an syukrihi, maka Allah pun tidak butuh dia syukur, dia bersyukur, ya. Wa muhtaj ilaihi, dia Allah tidak butuh. Hamidul mustahiqun lil hamdi bil khalqi li in'amihi 'alaihim bi ni'amihi allati la yuhab bi qadriha. Nikmat-nikmat yang Allah berikan itu jumlahnya sangat banyak dan tidak ada yang bisa menghitung. Ya, yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Ini jam berapa Pak? Tiba-tiba kenapa minggu? Kemudian ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ayat lah ya. Itu tadi nasihat Luqman kepada kita. Sekarang nasihat Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ini juga ada khilaf juga. Sebenarnya anaknya Luqman itu kafir atau muslim? Jadi ada. Kenapa nasihatnya la tusyrik? Apakah sebelumnya dia berbuat syirik? Itu sampai ada analisa dari para muhadis seperti itu. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wa idh qala Luqman libnihi, dan ingatlah ketika Luqman ngomong kepada anaknya seperti kita ngomong kepada anak kita. Kita kalau ngandani anak kita yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Yang baik-baik, nah jangan main di sungai, nah jangan main di jalan, nah jangan main mercon, nah jangan main api di halaman ya. Tapi untuk mengajari anak-anak itu tentang taat itu juga butuh proses, karena yang namanya mendidik itu harus dibiasakan, Terkadang 70 kali kita bolak-balik pun belum berhasil, belum sampai kepada hasilnya, maka harus terus. Siapa itu anaknya Luqman? Adalah Suhaib mengatakan Ibnu Tharon, ada yang mengatakan itu namanya Tharon. Al-Kalabi mengatakan Mushkam. Ya ini namanya aneh-aneh. Kemudian Nurqas mengatakan An'am, yang lain mengatakan Matan. Ya, ada 4 nama yang disebut oleh Imam Asy-Syaukani. Kita tidak usah debat mana yang paling benar namanya itu, karena kita tidak tahu juga Pak. Ini hanya disebut saja. Qala al-Qushairi kana ibnuhu wa imra'atuhu kafiraini fama zala ya'iduhuma hatta aslama. Qushairi mengatakan istrinya Luqman dan anaknya Luqman itu sebelumnya adalah kafir, tapi karena sering dinasehati sama Luqman, ya kan sini famazala ya'iduhuma hatta aslama, tidak berhenti Pak nasihati. Nanti kita akan lihat umurnya Luqman itu berapa ya. Jadi selalu ngasih nasihat sampai keduanya, istrinya dan anaknya itu Muslim, Islam, hatta aslama.
Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya umurnya Luqman itu adalah 1000 tahun. 1000 tahun. Gak ada kan zaman sekarang umurnya segitu. Atayna Luqman al-hikmah ay ja'alnahu sya'iran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yukhatibuhu bil mawa'id allati turahibu fit tauhid wa tasudduhu 'anil syirki. Luqman ngomong kepada istrinya, tapi di sini kan menyebutkan anaknya ya, wa huwa ya'iduhu ya bunayya, tapi sebenarnya istrinya juga dia dakwahi sebagaimana dia mendakwahkan kepada anaknya. Selalu diajar dia. Maka kalau sampai ya Pak, misalkan Ustaz, gimana saat saya kerjanya di luar kota, anak saya di Purwokerto Ustaz, ketemunya setahun sekali ya. Atau ketemunya 2 bulan sekali, bagaimana saya tidak komunikasi. Nah ini kan juga perlu solusi. Anak minimal selalu di telepon, atau kita minimal selalu mendoakan. Bagaimana kita mensolusikan anak kita di rumah, istri kita di rumah atau di Purwokerto misalkan, sementara kita harus kerja di luar Jawa atau luar negeri, kira-kira bagaimana? Ada satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk juga di dalam ayat ini disebutkan. Jadi kalau doanya gini Pak, kalau bapak mau pergi ataupun ibu mau pergi meninggalkan anaknya, doanya adalah astaghfirullah alladzi la tadi'u wadhanuhu. Ulangi Pak, astaghfirullah. Ulangi, astaghfirullah alladzi la tadi'u wadhanuhu. Ulangi, astaghfirullah alladzi la tabi'u wadhanuhu. Ya Allah, aku titipkan kalian semuanya. Jadi kita jangan mau pergi, mau umroh, mau haji, kita keluar dari rumahnya, kita keluar dari rumah, atau misalkan kita mau berpisah di bandara, kita salaman, kita cium anak kita, istri kita, astaghfirullah alladzi la tadi'u. Aku titipkan kalian semuanya kepada Allah Zat yang tidak akan menyia-nyiakan titipannya. Insya Allah Ta'ala keluarga kita akan dijaga. Tapi kalau kita titipnya kepada siapa? Nanti saya titip ya keluarga saya mau apa? Saya mau umroh, saya mau haji, saya titip ya. Kita titipnya kepada orang lain kan nggak bisa menunggu ya Pak. Nggak bisa 24 jam dikali sekian hari, nggak bisa. Maka kita diajarin sama Allah, astaghfirullah. Kita titip kepada Allah. Baru nanti kita berdoa orang lain. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ya'iduhu bil mawa'id allati turahibu fit tauhid wa tasuddu 'anil syirki. Jadi kita ngajarin anak kita untuk mengesahkan Allah tentunya dengan ibadah. Nah, kamu ibadahnya hanya kepada Allah saja, jangan yang lain. Udah pokoknya Allah saja, nggak usah apa namanya ditambah-tambahin yang kamu sembah dan kamu ingat. Wala tusyrik billah, dan jangan kamu berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu perbuatan yang sangat zalim. Ada riwayat Pak di sini Pak. Ini akan saya akhiri ya. Ada dulu maka dari Luqman, kalau Allah Rasulullah kan Habasyah. Ada yang mengatakan Luqman itu adalah dari negeri Habasyah atau Habasyi. Ada orang Sudan yang disebutkan di dalam keterangan Rasulullah. Di sini dijelaskan, intakhudhu Sudan fa inna thalatha minhum sadatu ahli jannah. Ambillah 3 personil dari negeri Sudan, ya, karena ketiga-tiganya adalah penghuni
penghuni surga normal. Surga di sini artinya orang hitam, orang hitam. Jadi kan 3 orang yang berkulit hitam ini sebagai teladan karena sesungguhnya ketiga-tiganya adalah penghuni surga. Siapa di antaranya? Luqmanul Hakim. Jadi kulitnya dirempah. Sudah gitu ya, sudah kan? Kenapa dikatakan sudah negeri sudah? Karena hitam-hitam. Biasanya kalau jangan lihat orang sudah itu hitam atau putih Pak? Kalau senyum kelihatan, bijinya doang yang putih. Luqmanul Hakim yang kedua An-Najasyi. Ya, yang ketiga adalah siapa sahabat Nabi yang berkulit hitam? Bilal bin Rabah. Nah itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada sebuah keterangan para sahabat ketika mendengarkan ayat ini, inna syirka la dzulmun adzim. Ada ayat yang turun walam yalbisu imanahum bidzulmin. Bahwasanya orang yang akan selamat adalah orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim kepada dirinya? Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, inna syirka la dzulmun adzim. Bahwasanya yang dimaksud orang yang tidak berbuat zalim adalah orang yang tidak berbuat syirik. Ya, kita semuanya berbuat zalim, tetapi yang dimaksud dalam ayat ini bahwasanya kezaliman yang dimaksud adalah kezaliman kepada Allah, yaitu perbuatan syirik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu sedikit penyampaian dari kami. Baru 2 ayat ini pun belum sempurna banget karena kami lihat situasi sudah siang dan hari Bapak dan Ibu juga punya pekerjaan lain, maka kami tidak bijak kalau kemudian menyampaikan lanjut. Intinya adalah di sini ya, saya akhiri kajian ini. Dalam kitab ini dijelaskan Ali bin Umar, Ali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna Luqman Hakim kan yaqul inna Allaha idza istaw'ada syai'an hadruh. Ini juga nasihat Luqman. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah, astaghfirullah alladzi la tadhi'u wadhanuhu, itu juga termasuk nasihatnya Luqman. Sesungguhnya Allah jika dia dititipi maka dia akan menjaganya. Maka kita harus menjaga dengan cara kita menitipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kabar ini berahmati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Saya bisa mengenai ini ya, kemarin saya terjebak di hutan dalam situasi hujan, kemudian kami masuk mobil sudah waktu asar, kami bertayamum di situ. Apakah itu diperbolehkan atau saya harus memotong di lain waktu? Terima kasih. Ibu terjebak? Iya, di hutan terus. Ibu terjebak di hutan? Kemudian kita masuk mobil gitu ya, nggak ada musola, nggak ada apa, terus kita di situ bertayamum, kemudian sholat asar, kemudian sebelum selesai itu hujan lebat sama angin dan keras, kita bisa terus melaksanakan sholat itu sah atau harus mengkonsumsi lagi kalau Oke, terima kasih. Jadi ibu terjebak hujan apa itu? terjebak di Hutan pinus apa hutan apa Putri? ya, hutan deras. Mesir itu loh, Mesir. Ya yang jelas gini Bu, dipastikan terlebih dahulu ya, karena kita tidak hidup di padang pasir ya. Kita kan hidup di masyarakat yang di situ juga ada air ya. Kecuali itu sebagai cari, maka kesempurnaannya ya kita adalah dengan cara
berusaha terlebih dahulu mencari air dengan cara dengan turun dulu, apalagi kalau misalnya waktunya masih longgar, kecuali misalkan di pesawat nih ya, betul turunnya nanti setelah beberapa jam. Nah, di pesawat pun sudah disediakan air ya. Kalau misalkan itu kendaraan juga bisa berhenti. Kalau misalkan nih ini dalam situasi dan kondisi kita benar-benar sakit ya, kalau sakit kan mungkin ya kita sakit parah. Kalau kena air tambah sakit itu merasakan sakit yang sangat luar biasa ya. Akhirnya kita tayamum, meskipun itu ada air kita memilih karena kondisi sakit. Misalkan kondisi yang kedua, kita sudah nyampe kemana-mana nggak ada air, kering semuanya, mati, sumur sak semuanya, nggak ada yang jual aqua, nggak ada jual dalam, pokoknya air nggak ada. Nah, kemudian kita sholat dengan ayat Allah Akbar, baru Allah Akbar turun hujan. Di mana? Lanjut atau berhenti? Lanjut. Kenapa? Karena kita memulai sholat dengan kondisi yang benar. Saat itu nggak ada. Meskipun kita Allah Akbar ada air, itu bukan salahnya kita, bukan juga salahnya Allah, bukan. Ya, artinya apa? Kita sudah sholat dengan kondisi yang benar. Karena saat ada air kita tayamum. Nah, maka kita kemudian tidak harus membatalkan. Ya, seperti itu Pak. Cukup ya Bu ya. Minta jadi pengertian yang ada, saya dan khusus kita anak durhaka terhadap orang tua, dan apakah termasuk orang tua durhaka terhadap anak tidak mengenakan ketentuannya juga? Berbicara tentang kalau bapak durhaka kepada anak, kayaknya bahasanya kurang tepat apa ya. Kalau bapak tidak melaksanakan kewajibannya misalnya, atau orang tua tidak melaksanakan kewajibannya sebagai bapak dan ibu dari anak itu kayaknya lebih pas. Karena kalau kita berbicara tentang orang-orang yang curang, itu bukan para pedagang dengan pembeli saja. Misalnya kalau dalam ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecurangan itu bukan hanya dilakukan oleh para pedagang yang curang atau para pembeli yang curang, bisa juga ya suami yang curang kepada istrinya dipaksa, kamu harus melayani saya, menyiapkan makanan-makanan saya, menyucikan baju saya, mengurus rumahnya dia ya, tapi ternyata nafkahnya gak dikasih. Ya bakhil misalnya, tidak pernah mengasih nasihat, tidak pernah menganjurkan kebaikan, tidak pernah mendidik, itu yang boleh jawab suaminya juga. Atau misalkan istrinya sudah dikasih nasihat, sudah dikasih hak-haknya, dipenuhi semuanya, kok tapi dia tidak mau melaksanakan kewajibannya, itu juga berbuat dolim juga kepada suaminya, berbuat curang juga kepada suaminya. Kecurangan itu ada di mana-mana. Ya. Bisa juga seorang guru curang kepada muridnya, masuknya harusnya 2 jam dikali 2 dikali 40 menit kan? Dia urusan pribadi dulu. Nah, ketika 30 menit mau selesai dia baru datang. Nah, anaknya gak dapat ilmu, itu kan juga termasuk kecurangan. Nah, jadi orang tua biasanya berbuat dolim kepada anaknya karena dia tidak mengenalkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita
bisa mengambil pelajaran dari kisah Luqman. Baru dua nasihat, yang pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah untuk tidak melakukan perbuatan syirik. Saya akhiri, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.